Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pengertian laba menurut Mujahidin Asaputra 2002, laba adalah selisih lebih dari hasil penjualan dengan seluruh komponen biaya variabel seperti produksi, administrasi, dan penjualan. Yang berikut analisis laba kotor. Menurut Kashmir 2016, laba kotor adalah laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama kali perusahaan peroleh. Sementara itu, laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam satu periode tertentu, termaksud pajak. Penyebab besar kecilnya perolehan laba kotor yang didapat setiap periode perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis ini penting guna mengetahui dan memahami penyebab terjadinya perolehan laba kotor tersebut. Kemudian, guna memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan ke depannya. Yang berikutnya, data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis laba kotor. Ada 3 data yang dibutuhkan. Yang pertama, target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah jumlah angka atau persentase laba yang telah ditetapkan manajemen sebelumnya. Target ini dibutuhkan sebelum perusahaan menjalankan aktivitasnya. Yang kedua, pencapaian hasil laba periode tersebut. Pencapaian hasil laba pada periode tersebut artinya laba aktual yang diperoleh pada periode ini. Yang ketiga, laba pada beberapa periode sebelumnya. Laba pada beberapa periode sebelumnya merupakan perolehan laba periode yang lalu lebih dari satu periode ke belakang. Data pada laba beberapa periode sebelumnya sebaiknya diambil lebih dari 3 tahun. Kegunaannya adalah untuk melihat tren perjalanan laba perusahaan dari periode ke periode. Menurut Kashmir 2015, perubahan laba kotor disebabkan oleh 3 faktor berikut ini. Yang pertama, perubahan harga jual yang dianggarkan dengan harga jual pada periode sebelumnya. Yang kedua, perubahan jumlah kuantitas atau volume barang yang dijual dari jumlah yang dianggarkan dengan jumlah periode sebelumnya. Berubahnya harga pokok penjualan dari yang telah dianggarkan dengan harga pokok penjualan pada periode sebelumnya. Yang ketiga, perubahan ini disebabkan karena adanya kenaikan harga pokok penjualan dari sumber utamanya, misalkan kenaikan penurunan harga bahan baku, atau akibat kenaikan dari biaya-biaya yang dibebankan sebelumnya. Dalam praktiknya, perubahan yang terjadi laba kotor disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor penjualan. Faktor penjualan dipengaruhi oleh yang pertama, faktor harga jual, yang kedua, faktor jumlah barang yang dijual. Berikutnya adalah faktor harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dipengaruhi oleh yang pertama, harga rata-rata, yang kedua, jumlah barang yang dijual. Dapat disimpulkan bahwa perubahan laba kotor disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, berubahnya harga jual. Yang kedua, berubahnya jumlah kuantitas. Yang ketiga, berubahnya harga pokok penjualan dari yang telah dianggarkan dengan harga pokok penjualan pada periode sebelumnya. Berikutnya adalah tujuan analisis laba kotor. Yang pertama, memberi petunjuk kepada manajer tentang elemen apa yang menyimpang, berapa jumlah penyimpangan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap laba yang dicapai perusahaan. Apa penyebab penyimpangan tersebut pada kegiatan? Apa penyimpangan tersebut terjadi? Siapa yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan tersebut? Atau penyimpangan tersebut dapat dikendalikan dengan pusat kegiatan tertentu atau tidak? Yang kedua, memberikan petunjuk kepada manajer untuk menyusun anggaran laba periode berikutnya dengan investasi terhadap penyimpangan yang timbul agar dapat menilai apakah rencana laba merupakan pengukuran yang baik untuk menilai atau mengevaluasi realisasi laba. Apabila ternyata rencana laba tidak tepat, maka akibatnya tidak dapat dipakai sebagai alat evaluasi dalam menentukan rencana laba periode berikutnya harus lebih teliti. Materi selanjutnya adalah konsep analisis laba kotor. Menurut Supriyono tahun 1997 nomor 180, sesi laba kotor adalah sesi yang timbul karena perbedaan antara realisasi laba kotor disandingkan dengan anggaran laba kotor yang dengan periode yang bersangkutan. Menurut Sumita Adikusumo R. tahun 1992 halaman 2, selisih laba kotor adalah selisih antara laba kotor yang sesungguhnya dengan laba kotor yang dianggarkan. Menurut ahli lain, yaitu menurut Mulyadi
tahun 1992 halaman 143 sampai 144, yaitu selisih laba kotor adalah selisih antara hasil penjualan dan harga pokok penjualan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Menurut Kazmir 2016, laba kotor adalah laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan lainnya. Artinya, laba keseluruhan yang pertama kali perusahaan peroleh. Perubahan laba kotor disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor yang pertama adalah perubahan harga jual yang dianggarkan dengan harga jual pada periode sebelumnya. Yang kedua, perubahan jumlah kuantitas atau volume barang yang dijual dari jumlah yang dianggarkan dengan jumlah periode sebelumnya. Yang ketiga, berubahnya harga pokok penjualan dari yang telah dianggarkan dengan harga pokok penjualan sebelumnya, dengan tujuan dari analisis selisih laba kotor yaitu memberi petunjuk kepada manajer tentang elemen apa yang menyimpang, dan yang selanjutnya memberikan petunjuk kepada manajer untuk menyusun anggaran dari laba periode berikutnya.